Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam ini tanggal 29 September 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Kita mau makin hari makin kita cintai Yesus. Kita makin dewasa. Kita makin mengerti. Kita makin memahami, kita makin dalam dengan Yesus. Biar mata kita selalu tertuju kepada kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Ayat yang kelima dikatakan, Mazmur 26 ayat kelima, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Amin. Jangan kumpul dengan orang fasik. Jangan kumpul dengan orang jahat. Jangan kumpul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi berkumpullah, bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Dia sumber segala-galanya. Firman Tuhan katakan, sebentar kita baca Hosea pasal 12. Puji Tuhan, total Hosea ada 14 pasal. Berarti tinggal 2 pasal lagi kita akhiri. Dan kita masuk dalam kitab Yoel. Ini semua karena anugerah Tuhan. Nantikan Allahmu senantiasa. Ini firman Tuhan, nanti kita baca. Biar kita nantikan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami menyanyikan sebuah pujian di dalam kitab buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dialah Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dialah Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu aku bersemayam. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dialah Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanilah aku. Haleluya. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Ku
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dialah Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebih segala-galanya sebagai kepala. Oh haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Ya sialah mengatur ya segala. Oh Yesus, aku cinta Engkau. Aku mau setia Bapa. Oh sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Tuhan, kuatkanlah hatiku untuk selalu setia kepada Engkau Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Yesus. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, malam ini adalah malam yang indah karena aku bersekutu dengan Engkau. Hatiku rindu Bapa untuk selalu berjumpa dengan Engkau, karena Engkau juru selamatku, Engkau sentral hidupku, Engkau segala-galanya dalam hidupku Bapa. Terima kasih berfirman Bapa, bentuk hidupku supaya aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Menjelang kita memasuki tanggal yang terakhir bulan September. Karena semua adalah momentum kairosnya Tuhan. Kita menanti senantiasa waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kairos terjadi apabila kita hidup di dalam rencana Tuhan. Bagi orang dunia, kalau hidupnya di dalam kedagingan, tidak ikuti jalan Tuhan, tidak terjadi kairos. Kairos itu karena anugerah Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Waktu dalam milik Tuhan, tapi seringkali manusia sia-siakan waktu untuk hal yang sia-sia. Seperti 5 gadis yang bodoh. Dia buang waktu sia-sia. Dia cuma membawa hati pelita, tapi tidak punya minyaknya habis. Berarti dia bodoh. Tapi bagi kita, mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Seluruh hati rindu, ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap saat. Sebab saya tahu, di luar Tuhan saya hancur.
Tanpa Tuhan hidup tidak ada arti apa-apa. Tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Kalau orang dunia berkata, oh ada damai. Tapi saya katakan damai dunia, damai yang palsu. Damai yang semu, damai tipuan dari iblis. Sebentar, singkat saja. Maka manusia itu berfoya-foya. Cari duit, cari Tuhan, cari dunia. Tapi salah, dia harus cari Tuhan nomor satu. Biarpun uang tidak ada, tapi kalau di Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, lihat seorang perempuan janda waktu di Efrat, ya, dia biarpun nggak ada uang, nggak ada apapun, ya, tapi ada Tuhan Yesus, Tuhan pelihara. Ya. Jadi seberapa yang kita miliki, kita bersyukur sama Tuhan. Lihat pada waktu Tuhan Yesus lakukan mujizat, ya, pada waktu Tuhan bersama jemaat 5.000, ya, Tuhan siapin cuma 5 roti 2 ikan. Tapi 5.000 semua dapat makan dan puas bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus di negeri Kana, kehabisan anggur, kekurangan anggur, kehabisan anggur. Tapi karena bersama Yesus, air menjadi anggur. Ya, makanya pentingnya kita andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita hancur. Di luar Yesus pokoknya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya pentingnya kita selalu andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekatlah selalu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara besar. Bersama dengan Tuhan, oh luar biasa. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka hari-hari, waktu-waktu yang saya jalan ini, minta pimpinan Tuhan, tuntun hidupku. Supaya kita tidak berjalan jalan yang salah, tapi melangkah di jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan itu maha agung, maha sempurna, maha segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Maka kalau kita bersama dengan Tuhan, hal yang tidak mungkin manusia bisa kerjakan, itu Tuhan bisa sanggup melakukannya. Karena dia sumber segala-galanya. Maka pentingnya di kita di sini selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Oh, bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Oh, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kitab Hosea pasal 12. Ya, Kitab Hosea pasal 12 ayat 1 sampai 15. Dengan tema, nantikan Allahmu senantiasa. Saya mau baca ayat 1. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Dari dekat yang maha kudus, yang setia. Itulah Tuhan Yesus. Jujur manusia banyak membohongi Tuhan. Banyak yang menipu Tuhan. Oh ya Tuhan, saya janji, saya setia, ditolong sama Tuhan. Kenyataan tidak setia sama Tuhan. Banyak. Itu Raja Saul contohnya. Ya sudah komit dengan Tuhan, diangkat raja. Dia bohong, ya aku melakukannya. Semua perintah semua dihancurkan. Perintah Tuhan tidak boleh disimpan semua, harus dibunuh semua total. Itu berkaitan dengan kehidupan dosa. Jangan sampai kita simpan dosa, saudara. Tapi namanya manusia tidak konsisten, ya. Hatinya sungguh-sungguh, tapi itu belum kata firman Tuhan di dalam Matius 26. Tapi mari kita mau kembali sama Tuhan. Jangan ada tipu muslihat. Jangan pernah membohongi Tuhan. Mari, karena Tuhan itu maha kudus, dia yang setia. Ayat yang kedua, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan bawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakob sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungannya menipu saudaranya. Di dalam kegagalannya ia berkumpul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sana ia ada berfirman kepadanya. Lihat ini saudara, saya mau bacakan ya. Di sini dikatakan ia bergumul dengan Allah, ya, di Betel segala macam itu tertulis di dalam kitab Kejadian 32 saudara. Ini kita belajar dari kehidupan Yakob. Kehidupan Yakob penuh dengan tantangan. Memang dampak daripada pada waktu dengan Esau terjadi tipuan, ya. Karena hak kesulungan daripada Esau ditukar dengan sesuapan makan dunia yang sederhana dengan sop kacang merah. Ya. Itulah
tapi Yakob bilang, ayo tukar. Nah, ya. Jadi itulah. Tapi Esau juga salah, saudara. Karena dia pikir kalau kita baca Kejadian, ya, sebentar lagi aku mati. Ya. Dia tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Lihat ini, saya mau baca. Kejadian pasal 32 yang berkaitan dengan dia bergumul berjumpa dengan Tuhan. Itu tertulis di ayat 24. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakob seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini. Terus kalau Bapak baca berikutnya sampai 29. Bertanyalah Yakob, katakan juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakob di situ. Terus ayat 30. Yakob menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Dan ayat 28 dikatakan menang Yakob, saudara. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan dan Yakob, tapi Israel. Nah, ini sejarah. Israel itu sejarah dari Yakob. Yakob diubah namanya Israel, kehidupan yang diperbarui, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, jadi artinya mari kehidupan kita baru, dekat bergumul dengan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan, kita akan tampil lebih daripada menang. Bergaul karib dengan Tuhan maksudnya. Ya, bergumul dengan malaikat dan menang. Ini sudah disampaikan tadi ya. Di Betel di Kejadian 28 juga Yakob berjumpa dengan Tuhan di waktu di Betel, saudara ya. Pada waktu Betel, waktu dia lari ya, lari tinggalkan Esau ya, karena akan dibunuh dengan Esau, tapi Yakob lari ke Betel. Ya, saya mau baca di ayat 11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Lihat ini, saudara. Ini ada suatu rahasia. Yakob menempatkan batu di atas kepala. Batu adalah Kristus. Taruh di tempat kepala. Jadikan Kristus sebagai kepala di dalam kehidupan kita. Nomor satu, kalau ternyata batu di atas kepala, ternyata Yakob berjumpa dengan Tuhan. Ayat 12. Maka berembilah ia di bumi. Ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Kepala tempat yang terhormat bagi kita. Di atas batu, artinya tempatkan Tuhan di atas segala tempat yang terhormat. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka berjumpa dengan Tuhan. Artinya Yakob cinta Tuhan. Hidup sungguh dengan Tuhan. Dan berjumpa dengan Yesus. Coba nih. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat yang tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga, saudara. Wow, ternyata Yakob berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata tempat itu disebut Betel. Ya, saya mau baca ya. Disebut Betel. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu. Mari, Betel itu rumah Allah. Betel. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Di situ kita mendapatkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yakni, saya mau baca ayat 6. Yakni Tuhan Allahmu semesta alam. Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kastia dan hukum. Nantikan Allahmu dan setia. Amin. Kita menantikan Tuhan dengan senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan raja palsu di tangannya dan suka memeras. Berkata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih memperbarui engkau diam kembali di kemah-kemah. Seperti di hari-hari pertemuan raya, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara nabi. Tuhan itu luar biasa baiknya, saudara. Mencintai bangsa Israel. Dikirim nabi dalam rangka supaya Israel bertobat. Tapi dasar Israel itu dia memang tegar tengkuk, saudara. Ya, keras kepala. Kita belajar, jangan kita keras kepala, tapi kita rendah hati, datang kepada Yesus dan bertobat. Yakob bertobat, maka berjumpa dengan Israel. Yakob berjumpa dengan Tuhan, maka namanya diganti dengan Israel karena hidupnya bertobat. Ayat 12. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mereka juga menjadi tempat timbunan batu di Arul Ladang. Yakob melarikan diri ke tanah Aram dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri yang menjadi gembala. Di pada waktu dengan anaknya Laban, saudara, menjadi istri dari Rahel dan Leah. Nah, ini sejarah Yakob. Kalau baca di kitab Kejadian ya. Ayat 14. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, dijaga oleh seorang nabi. Nabi siapa? Musa ya.
Efraim telah menimbulkan sakit hatinya dan pahit, maka Tuhan yang akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas jalannya kepadanya. Amin. Mari kita mau tidak seperti Efraim, tidak seperti mereka yang selalu jatuh di dalam dosa, tapi kita menantikan Tuhan. Seperti firman Tuhan telah di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikan akan Tuhan, kuatlah karena hatimu kita. Mari kita senantiasa menantikan Tuhan. Kita perlu dengan Tuhan, biar hari ini hari kita menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita lolos, kita masuk di dalam masa-masa antikris, tidak masuk di dalam masa-masa tribulation. Karena kita minta sama Tuhan, kita diangkat. Karena kita tiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Yakub berkumpul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dikatakan menang. Dan kita sama, dijadikan lebih dari pemenang. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 37. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap hari dan waktu. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dia Yesus. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Semangat berjaga dan berdoa. Nantikan akan Tuhan, sehingga kita tampil lebih pemenang seperti Yakub, tampil sebagai pemenang karena berjumpa dengan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.